Selama bertahun-tahun, dunia pendengaran bayi itu kayak misteri, penuh tebakan dan asumsi. Para ilmuwan dan orang tua sama-sama penasaran, bayi baru lahir tuh sebenarnya bisa dengar apa aja sih dari suara-suara di sekelilingnya. Dulu tuh banyak yang mikir kalau pendengaran bayi mungkin masih kabur, nggak jelas, atau nggak secanggih orang dewasa. Untungnya nih, penelitian soal bayi udah berubah banget berkat kemajuan teknologi yang keren abis. Munculnya teknik canggih buat lihat otak bayi benar-benar mengubah cara kita ngerti apa yang terjadi di otak bayi pas mereka dengar suara. Salah satu teknologi keren itu namanya Near Infrared Spectroscopy atau biasa disingkat NICE. Cara ini aman kok nggak sakit, dia pakai cahaya buat ngukur perubahan aliran darah di otak. Alat lain yang juga penting banget di zaman sekarang ini namanya Electroencephalography atau EEG. EEG yang modern itu pakai topi yang ada banyak elektroda kecil yang nyaman, gampang dipasang di kepala bayi. Teknologi-teknologi ini bikin kita bisa neliti bayi yang belum bisa ngomong. Jadi kita bisa langsung lihat otaknya kerja gimana, nggak perlu nunggu mereka kasih respons. Selain iris dan EEG, ada juga cara-cara canggih lain yang muncul, bikin kita makin ngerti soal dunia pendengaran bayi. Contohnya nih, teknologi pelacak gerakan mata yang canggih. Itu berguna banget. Para peneliti pakainya dengan cara kasih suara sambil nunjukin gambar. Program komputer pintar bisa nemuin pola-pola kecil dari respons bayi, jadi peneliti bisa tahu responsnya dengan tepat. Gabungan teknologi ini bantu nemuin apa atau yang disebut peneliti sebagai area buta dari AI prediksi. Gara-gara pakai cara-cara canggih ini, kita jadi nemuin hal-hal yang luar biasa soal kemampuan dengar bayi. Penelitian sekarang nunjukin banget kalau bayi itu nggak cuma bisa dengar suara di dalam kandungan pas trimester akhir, tapi juga bisa ingat suara itu setelah lahir. Penemuan lain yang hebat juga, otak bayi itu dari sananya udah bisa belajar statistik suara. Otak bayi itu kayak ahli statistik kecil. Otomatis ngikutin pola dan keteraturan suara yang mereka dengar. So Kalambas. Semua penelitian sendiri nunjukin bayi itu tetap hebat dan pintar banget. Kalau kita gali lebih dalam lagi soal dunia pendengaran bayi, penelitian nemuin detail-detail menarik soal gimana otak mereka memproses suara. Salah satu temuan penting, ternyata ada setidaknya 2 jalur saraf yang beda buat memproses suara. Bayi itu lahir dengan kemampuan luar biasa buat bedain hampir semua perbedaan bunyi di semua bahasa manusia. Kemampuan dengar universal ini mulai menyempit sekitar umur 6-12 bulan pas bayi mulai fokus sama suara bahasa ibunya. Dengan ngerti cara kerja yang rumit ini, kita bisa kasih dukungan yang lebih pas buat perjalanan pendengaran setiap anak sejak awal banget. Nggak perlu laboratorium canggih kok buat dapetin info berharga soal pendengaran dan kemampuan proses suara bayi kamu. Salah satu caranya itu tes diskriminasi fonologis sederhana. Coba deh rekam suara kamu pas ngucapin 2 suara sederhana yang beda tipis. Misalnya ba dan pa. Pengamatan lain yang berguna itu soal lateralisasi suara atau lokalisasi. Pengamatan di rumah ini bukan tes diagnosis ya, tapi cara biar kita lebih peka sama respons bayi terhadap suara. Kita lanjut lagi ya, cara ngecek pendengaran di rumah. Sekarang kita lihat gimana cara amati memori pendengaran bayi. Caranya, coba kenalin suara baru yang pendek dan khas atau lagu sederhana sebentar, sekitar 1 menit. Mengamati pola habituasi itu teknik lain yang diambil dari laboratorium penelitian. Kamu juga bisa bikin tes perhatian selektif yang gampang. Interaksi sambil main-main ini bukan cuma buat ngecek, tapi juga kesempatan bagus buat main sama bayi. Selain cuma ngamatin, ada banyak cara seru dan aktif buat bantuin kemampuan proses suara bayi kamu. Salah satu cara yang efektif itu protokol paparan suara kontras. Latihan lain yang berguna itu latihan pemrosesan temporal. Bikin makanan pendengaran yang kaya dan beragam juga bagus. Tapi ada catatannya, jangan sampai kebanyakan rangsangan. Ada cara inovatif nih, namanya teknik statistik berurutan. Bisa dipakai di rumah buat latih otak bayi, ngenalin pola suara. Meskipun pengamatan dan kegiatan di rumah ini bagus buat main dan sadar sejak dini, penting juga buat tahu kapan butuh bantuan ahli.
Kalau kamu udah coba beberapa cara deteksi dan intervensi selama sekitar 4-6 minggu, tapi nggak lihat ada kemajuan, coba deh konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan. Ada tanda-tanda khusus juga yang butuh konsultasi ke ahli. Pas kamu konsultasi ke ahli, kalau udah siap, pertemuannya bisa jadi lebih efektif. Dengan jadi orang tua yang perhatian dan aktif, kamu punya peran penting banget buat dukung perjalanan bayi kamu, ngembangin kemampuan dengar yang kuat.